Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Muhammad Arya Fajar Sastra Praja dengan NIM 2206066 dari kelas Informatika B. Pada tugas teori bahasa dan otomata kali ini saya akan menjelaskan dua pembahasan. Yang pertama, kelebihan dan kekurangan pada NFA dan DFA, baik dari transisi, pembacaan string, dan implementasi modelnya. Lalu pembahasan yang kedua yaitu bagaimana cara membuat NFA untuk suatu bahasa reguler dan bagaimana membuat DFA yang ekuivalen. Lalu mulai pada pembahasan pertama yaitu kelebihan dan kekurangan NFA dan DFA. Nah, pertama pembahasan mulai dari NFA. NFA memiliki kelebihan seperti lebih mudah diimplementasikan daripada DFA dan juga dapat digunakan untuk mendefinisikan bahasa yang lebih kompleks daripada DFA dan dapat digunakan untuk mendefinisikan bahasa yang dapat diterima oleh DFA tetapi dengan lebih sedikit transisi. Kekurangan dari NFA yaitu lebih kompleks daripada DFA dan dapat menghasilkan lebih banyak transisi daripada DFA, juga lebih sulit untuk dianalisis daripada DFA. Lalu untuk DFA yaitu memiliki kelebihan lebih sederhana daripada NFA dan lebih mudah untuk dianalisis seperti daripada NFA, juga lebih sedikit transisi daripada NFA. Dan kekurangan dari DFA itu lebih sulit diimplementasikan daripada NFA, juga tidak dapat digunakan untuk mendefinisikan bahasa yang kompleks seperti NFA dan dapat menghasilkan lebih banyak transisi daripada NFA. Nah, pada transisi, NFA dapat memiliki transisi epsilon, yaitu transisi yang tidak membutuhkan input. Transisi epsilon ini dapat digunakan untuk mendefinisikan bahasa yang lebih kompleks daripada DFA. Nah, sementara pada DFA tidak memiliki transisi epsilon. Nah, pada poin pembacaan string, NFA dapat membaca string lebih efisien daripada DFA. Hal ini karena NFA dapat mengambil beberapa langkah dalam satu waktu. Nah, sementara DFA membaca string lebih lambat daripada NFA. Hal ini karena DFA hanya dapat mengambil satu langkah dalam satu waktu. Dalam implementasi model, NFA dapat diimplementasikan menggunakan tabel transisi. Tabel transisi ini berisi daftar semua transisi yang mungkin dari setiap state. Lalu untuk DFA dapat diimplementasikan menggunakan mesin keadaan. Mesin keadaan ini memiliki daftar semua state dan transisi yang mungkin. Nah, kesimpulan dari NFA dan DFA adalah dua model automata yang dapat digunakan untuk mendefinisikan bahasa reguler. NFA lebih kompleks daripada DFA, tetapi dapat digunakan untuk mendefinisikan bahasa yang lebih kompleks. DFA lebih sederhana daripada NFA, tetapi tidak dapat digunakan untuk mendefinisikan bahasa yang kompleks. Lalu masuk pembahasan yang kedua yaitu cara pembuatan NFA untuk bahasa reguler. Ada 3 tahapan untuk membuat NFA dalam suatu bahasa reguler. Yang pertama adalah menentukan alfabet dan set state-nya. Alfabet adalah kumpulan karakter yang dapat diterima oleh NFA. Set state adalah kumpulan state yang dapat dilalui oleh NFA. Lalu langkah yang kedua itu tentukan state awal dan state akhir. State awal adalah state dari mana NFA memulai proses pembacaan string, dan state akhir adalah state yang menunjukkan bahwa NFA telah menerima string yang valid. Lalu langkah ketiga yaitu tentukan transisinya. Transisi adalah aturan yang menentukan state mana yang akan dilalui NFA berdasarkan input yang diterima. Lalu untuk pembuatan DFA yang ekuivalen dapat dibuat dengan menggunakan algoritma Hopcroft. Algoritma ini bekerja dengan cara mengubah NFA menjadi DFA dengan cara menggabungkan state-state yang dapat menerima string yang sama. Yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.